Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ya haqqa hamdi wa naskurullaha haqqa syukri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya akan menyampaikan sebuah tema generasi muda berkarya Indonesia Jaya. Berbicara tentang generasi muda, mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Dalam ayat ini Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya betapa pentingnya mempersiapkan generasi muda. Karena dalam ayat tersebut Allah telah memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak kita di kemudian hari sebagai generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah ilmu mereka, lemah akhlak mereka, dan bahkan lemah kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah hanya dengan ucapan yang benar. Allah telah mengingatkan dalam ayat ini bahwa betapa pentingnya kita mempersiapkan masa depan generasi muda kita. Generasi muda yang akan membawa tampuk kepemimpinan bangsa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya. Antum subhanul yaum rijalul ghad. Kamu adalah pemuda hari ini dan akan menjadi pemimpin di esok harinya. Gambaran tentang pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk masa depan bangsa juga diungkapkan oleh seorang tokoh besar negeri ini. Insinyur Soekarno, presiden pertama bangsa ini, telah mengungkapkan dalam sebuah pidato, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam telah memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan prestasi terbesarnya sebagai pelajaran yang harus ditiru dan diterapkan untuk masa sekarang. Bagaimana dengan keterbatasan yang ada kala itu, dari masyarakat terbelakang tidak diperhitungkan dunia, hanya kaum penggembala dan pedagang mampu dirubah menjadi generasi muda yang disegani dan mendominasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu Islam jaya mampu menguasai peradaban bangsa-bangsa. Kenapa bisa begitu? Karena kita adalah umat yang terbaik, kata Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-110 Allah telah memberikan pelajaran kepada kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat terbaik yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seharusnya umat ini mampu menjadi pemimpin dunia. Tapi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam umat terbaik. Tapi realita yang kita hadapi sepertinya banyak yang terbalik. Umat Islam dicabik-cabik, kasus Islamfobia tinggi menukik. Islam berani sedikit terus diusik, diam tidak melawan malah dicekik. Tentu itu ada yang salah. Umat Islam mungkin terlalu gegabah, puas dengan kuantitas yang bisa dibilang wah, tetapi kualitas ternyata sangatlah rendah. Umat kita banyak yang hedonis dan serakah, tidak peduli agama, yang penting jatah.
bisa bangun rumah mewah, bikin betah, tidak gerah. Dah. Pemuda muslim saat ini banyak yang acuh tak acuh. Main game dan gadget sampai subuh. Quran ditinggal jauh. Berangkat ke masjid serasa lumpuh. Kajian Islam tak pernah turut. Bahkan dalam hatinya pengetahuan agama dangkal dan keruh. Tidak peduli, tidak tahu mana kawan, mana musuh. Hati pun bertambah keruh. Aduh. Pemudi muslimah masa kini tidak kalah mirisnya. Hati orang tua dibuat menangis melihat gaya anak muda, anak-anak gadis. Semuanya bergaya seperti artis. Dipakein jilbab malah ditepis, dilarang tidak digubris. Pekerjaannya dandan klimis, sibuk krimbat dan mukir alis. Ngukir bulu ketiak dan bulu betis. Katanya niru selebritis. Bangkit pemuda-pemudi muslim. Saatnya sekarang mengukir identitas dirimu. Ambil peran di semua lini sesuai dengan bakat dan prestasimu. Ambil kejayaan yang dulu Islam telah diraihnya. Dulu Islam telah meraih kejayaan. Kita pernah mengalami kejayaan itu. Raih kembali. Dulu Islam pernah berjaya menguasai dunia. Islam pernah berjaya menguasai Eropa. Islam berkibar menguasai Afrika. Dan Islam pun kokoh menggenggam Asia. Seharusnya begitulah kaum muslim, muslimah, generasi muda sekarang. Maka semua pihak berperan untuk mewujudkannya. Dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintahan. Mari rapatkan barisan bersama-sama. Wujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkarya. Beri kesempatan seluas-luasnya agar Indonesia jaya selama-lamanya. Neng Jamilah pergi ke Sentani, tidak sadar ketemu mantan. Jadilah keluarga generasi muda yang Qurani. Insya Allah dunia dalam genggaman. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.